Selamat siang buat kita semua. Kita masuk ke matrikulasi kelas Olimpiade Kebumian part yang pertama oleh Bapak Farin H. Putra Pasaribu. Oke, lihat semua ya. Kelihatan kan anak-anak? Kelihatan, Sir. Oke, nah kita masuk ke part yang pertama, astronomi. Jadi topik pembahasan kita adalah teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Oke, di sini indikator pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan teori pembentukan jagat raya atau alam semesta. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan teori pembentukan tata surya. Oke, nah, jadi sebelum Bapak jelaskan mengenai dua indikator tadi, Bapak akan perkenalkan kepada kalian apa itu ilmu kebumian, supaya kalian paham dan kalian bisa tahu mau memutuskan apakah nanti akan bergabung di Olimpiade Kebumian atau tidak. Nah, yang pertama itu pengertiannya, menurut Wikipedia, ilmu kebumian atau geoscience adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan ilmu fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi. Nah, jadi dalam ilmu kebumian itu yang dipelajari atau topik utamanya adalah bumi. Nah, mempelajari bumi dengan bantuan apa? Bantuan ilmu fisika, ilmu geografi, matematika, kimia, dan biologi. Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu bumi harus bisa juga ilmu-ilmu terkait tadi, seperti itu. Nah, yang kedua, menurut Franciscus LS, nah, jadi Franciscus ini adalah medalis atau peraih medali perak di ajang Olimpiade Internasional bidang kebumian. Kalau nggak salah di tahun 2017. Nah, jadi dia mengatakan bahwasannya ilmu kebumian atau earth science adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bumi, mulai dari interior bumi, litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan bumi sebagai planet. Nah, jadi ada beberapa hal yang terkait dengan bumi yang dipelajari seluk-beluknya. Nah, apakah itu? Nah, jadi interior bumi itu adalah bagian dalam bumi. Nah, jadi mempelajari bagian dalam bumi ini. Nah, kemudian litosfer tadi katanya kan, litosfer itu artinya sama halnya dengan kerak bumi. Nah, ini kerak bumi. Nah, kemudian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Kemudian hidrosfer adalah mengenai air. Nah, ini. Nah, itulah menurut Franciscus ilmu kebumian itu. Oke, nah, mengapa kebumian itu menarik? Nah, ini ya, pertanyaannya, mengapa ilmu kebumian itu menarik? Jadi banyak hal di bumi ini yang manusia itu pertanyakan. Nah, misalnya, mengapa langit berwarna biru? Apa penyebab punahnya dinosaurus? Mengapa sebagian besar dari bumi ini adalah laut? Mengapa bisa terjadi gempa bumi dan gunung meletus? Nah, mungkin pertanyaan ini juga pernah terbesit di pikiran kalian, mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Nah, di ilmu kebumian ini akan dijawab. Nah, misalnya salah satunya gunung berapi ini. Nah, pertanyaan tadi, mengapa bisa terjadi gempa bumi dan gunung meletus? Nah, gunung berapi seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Halo? Ada yang tahu? Kalau gempa bumi karena terjadinya pergerakan lempeng bumi, Sir. Oke, bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Salah satu jawaban mengapa bisa terjadi gempa bumi atau gunung meletus. Nah, oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kajian ilmu kebumian itu apa saja? Nah, jadi Bapak spesifikan apa saja ya, Bapak rangkum. Nah, kita lihat yang pertama itu geologi dan geofisika. Nah, geologi ini secara khusus dia mempelajari mengenai struktur bumi atau batuan.
Nah, seperti itu geologi. Nah, kemudian geofisika. Geofisika itu terkait dengan ilmu gejala-gejala di bumi yang berkaitan dengan fisika, misalnya gempa bumi, seperti itu. Kemudian hidrologi, ini mempelajari tentang air di darat, nah misalnya danau, sungai, rawa. Kemudian oceanografi ini berkaitan dengan air di dalam laut. Nah, gitu. Kemudian mempelajari tentang meteorologi dan klimatologi. Nah, meteorologi ini mempelajari mengenai gejala-gejala cuaca. Nah, misalnya cuaca mendung cerah seperti itu. Nah, klimatologi itu mempelajari mengenai iklim. Nah, misalnya iklim tropis, subtropis, iklim kutub. Nah, seperti itu. Kemudian astronomi yang akan kita bahas hari ini mempelajari mengenai bumi di alam semesta, bumi di tata surya, bumi di dalam sebuah galaksi, dan bumi keterkaitannya dengan ruang angkasa. Seperti itu. Baik. Nah, jadi salah satu kenapa menarik kebumian ini, jadi kebumian banyak dimasukkan ke dalam perfilman ya. Mungkin kalian pernah menonton salah satu film di sini. Nah, yang pertama itu ada The Core. Nah, The Core, ada juga The Day After Tomorrow. Ada San Andreas, nah ini patahan ya, terkait gempa bumi. The Martian, Saktum, kemudian Krakatoa, Gunung Krakatau, Volcano, dan Spik, kemudian Jurassic Park, dan kemudian National Geographic itu ada judul filmnya Ice Age. Nah, jadi ilmu kebumian ini sangat populer dan sangat diminati ya, untuk perfilmannya ini sangat banyak penontonnya. Nah, seperti itu. Oke, itu pengantar untuk bahasan ilmu kebumian. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap sedikit tidaknya apa itu ilmu kebumian ya. Oke, nah pada saat ini kita masuk ke teori pembentukan alam semesta, KD yang pertama tadi. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa mau kasih gambaran dulu, gambaran umum seperti apa alam semesta dan isinya ya, supaya kalian bisa memahami dan lanjut ke pembahasan selanjutnya untuk lebih dimengerti. Nah, yang pertama, alam semesta, kita lihat dulu pengertiannya, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Jadi alam semesta ini sama juga dengan istilah jagat raya. Jadi seluruh ruang waktu yang tidak ada yang bisa mengukur dan belum ada yang bisa menjelajahi di mana ujung, di mana tengahnya, di mana sisi kiri atau kanannya, belum ada. Nah, itu alam semesta namanya. Oke, kemudian galaksi. Galaksi itu adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas dan debu, medium antar bintang, dan materi gelap, komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Nah, jadi alam semesta ini isinya itu miliaran galaksi. Nah, galaksi ini apa? Galaksi ini terdiri dari berbagai medium antar bintang. Jadi banyak bintang di dalamnya. Kemudian banyak gas dan debu di dalamnya. Itulah yang dinamakan galaksi. Contoh galaksi adalah galaksi Bima Sakti, di mana bumi dan tata surya kita berada. Oke, kemudian ada yang disebut dengan tata surya. Kita lihat pengertiannya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, kalau tata surya pasti kalian sudah tahu, itu adalah matahari beserta planet-planet, asteroid, anggotanya, kemudian satelit, kemudian ada komet, dan lain sebagainya. Oke, nah supaya kalian lebih bisa membayangkan ya, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, nah ini ada ilustrasinya. Yang pertama, alam semesta. Nah, kita bisa lihat gambar ini, alam semesta itu ruang waktu yang tidak ada batasnya, seperti ini. Nah, ini. Jadi dia ini banyak bintang-bintang di dalamnya, kita bisa lihat bintang-bintang, ada galaksi dan lain sebagainya, gas dan debu semuanya, awan-awan, nah semua ada di sini. Jadi belum pernah manusia menjelajahi seluruh alam semesta ini, tidak terukur dia ya. Nah, itu alam semesta. Kemudian kita lihat galaksi. Nah, galaksi itu biasanya bentuknya seperti ini, ada yang spiral, ada yang tidak beraturan. Nah, seperti itu. Nah, galaksi salah satu contohnya galaksi Bima Sakti yang Bapak tampilkan di sini. Jadi galaksi Bima Sakti ini terdiri dari
bermacam-macam bintang. Nah, banyaknya bintangnya bahkan ribuan jutaan bintang di dalam satu galaksi saja. Nah, jadi tadi alam semesta di dalamnya banyak bintang dan jutaan galaksi. Nah, jadi galaksi itu jutaan bintang di dalamnya. Paham ya? Salah satu bintang di galaksi Bima Sakti yaitu matahari. Nah, kita misalkan matahari itu di sini. Nah, satu bintang ini. Nah, ini matahari. Salah satu bintang di galaksi Bima Sakti dari jutaan bintang di galaksi Bima Sakti. Nah, betapa luasnya alam semesta kita. Nah, kemudian kita tarik lagi lebih kecil tata surya. Nah, tata surya ini yang seperti Bapak jelaskan tadi, ketuanya itu matahari, kita misalkan ya, anggotanya ini Merkurius, Venus, Bumi sebagai planet, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kemudian ada asteroid, komet, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya tata surya kita hanya satu titik saja di galaksi Bima Sakti. Seperti itu. Nah, jadi bintang. Nah, bintang, salah satu contoh bintang itu adalah matahari. Nah, gitu ya. Kemudian salah satu contoh planet adalah bumi. Oke, jadi udah bisa ya kalian memahami bagaimana alam semesta secara umum. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada teori proses terbentuknya jagat raya ya. Proses terbentuknya jagat raya. Jadi ada 3 teori pembentukan jagat raya di sini. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama kita lihat teori mengembang dan memapat atau ekspansi dan kontraksi atau oscillation theory oleh penemunya adalah Edwin Hubble. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dalam teori ini menyebutkan bahwa suatu siklus materi diawali dengan massa yang mengembang ya, yang disebabkan reaksi inti hidrogen yang membentuk galaksi-galaksi kemudian meredup dan memapat yang dilalui dengan keluarnya pancaran panas. Nah, jadi yang pertama itu dia adalah siklus. Ini siklus. Nah, gitu ya. Ini adalah sebuah siklus. Jadi yang pertama diawali dengan massa yang mengembang. Nah, suatu massa mengembang, membesar ya. Nah, membesar. Karena apa membesar? Karena ada reaksi inti hidrogen di dalamnya. Seperti matahari kita itu ada reaksi inti hidrogen di dalamnya yang membentuk galaksi-galaksi. Nah, terbentuk galaksi-galaksi kemudian meredup lagi, mengecil lagi dan memapat. Memapat artinya memadat seperti itu ya. Didahului dengan keluarnya gas. Nah, keluar gas sambil dia memadat. Nah, begitu lagi siklusnya berulang. Setelah memapat, mengembang, memapat lagi, mengembang lagi, memapat lagi, mengembang lagi, memapat lagi. Nah, itu disebut teori mengembang atau memapat. Jadi, jagat raya kita atau alam semesta kita itu disebutkan oleh Edwin Hubble itu seperti ini, sebuah siklus. Oke. Paham ya? Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state theory oleh Sir Fred Hoyle. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Jadi berbeda dengan teori yang sebelumnya, bahwasanya teori ini mengatakan alam semesta ini yang ada sekarang itu juga yang ada di masa yang lampau, seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Jadi ini sebuah alam semesta misalnya disimbolkan sebuah bentuk lingkaran. Nah, dia bisa meluas alam semestanya, tapi materinya tetap itu saja di dalamnya, tidak ada yang berubah. Nah, itulah disebut teori keadaan tetap oleh Sir Fred Hoyle. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu teori ledakan besar. Nah, ini mungkin yang sering orang-orang dengar ya, The Big Bang Theory oleh George Lemaitre. Nah, jadi dia mengatakan, nah ini prosesnya, bahwasanya awal alam semesta yang berbentuk massa tunggal berenergi besar, sangat panas dan sangat padat. Awalnya satu bentuk materi seperti ini, bola. Nah, sangat besar dan sangat padat dan sangat panas. Nah, kemudian akibat suhu dan energi yang tinggi, massa tunggal itu meledak, menghasilkan serpian-serpian yang akan menjadi awal mula benda-benda angkasa. Nah, kemudian dia meledak. Nah, memancar. Nah,
berbentuk seperti spiral seperti ini. Nah, kemudian serpian-serpian hasil ledakan menjadi benda-benda angkasa yang memenuhi jagat raya. Jadi pecahan-pecahannya tadi ada yang menjadi galaksi, ada yang debu, ada yang bintang-bintang, ada yang planet-planet, seperti itu. Nah, jadi ini sama saja, awalnya kecil, Big Bang, kemudian dia meledak, kemudian dia membentuk materi-materi di alam semesta ini. Oke, jelas ya? Oke, baik, kita masuk ke teori terbentuknya tata surya. Nah, jadi kalau tata surya pasti kan sudah familiar ya. Itu ada matahari, ada planetnya namanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto sebagai planet kerdil. Nah, kemudian ada yang namanya satelit. Misalnya satelit Bumi itu adalah bulan, kemudian ada juga satelit Mars, disebut Ceres. Nah, masing-masing planet-planet besar ini memiliki satelit. Nah, kemudian ada asteroid yang terbentang di antara lintasan Jupiter dan Mars. Nah, jadi tata surya ini bagaimana pembentukannya? Nah, itu yang mau kita bahas di sesi ini. Baik, jadi teori terbentuknya tata surya ini ada 5 teori. Jadi kita bahas satu persatu teori-teorinya. Oke, yang pertama itu ada teori kabut atau nebula. Nah, mungkin kata nebula ini sudah sering kalian dengar ya. Jadi teori kabut atau nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman 1755, dan Pierre-Simon de Laplace, ahli astronomi Prancis 1796. Jadi sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah, jadi prosesnya kita lihat dari yang pertama, yang huruf A ini, adanya kabut atau nebula. Nah, jadi tata surya kita awalnya seperti ini. Nah, kemudian kabut itu berpijar dan berputar kuat, kencang, dan mulai terjadi pemadatan di tengah-tengahnya, dan berbentuk seperti cakram. Nah, oke. Kemudian tahap selanjutnya, di bagian tengah mulai terbentuk matahari, dan pinggirnya terbentuk planet-planet. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian planet-planet terus berputar dan mulai membentuk orbit mengenai matahari sebagai pusatnya, dikarenakan matahari memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dari planet-planet yang di sekitarnya. Kemudian maka terbentuklah tata surya seperti yang ada sekarang ini, dengan planet-planet itu mengorbit atau berevolusi ke matahari. Nah, itu teori kabut. Oke, jelas, gampang ya? Baik, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu disebut juga dengan teori pasang surut oleh Jeans dan Jeffrey dari Inggris 1917. Jadi 100 tahun yang lalu teori ini terbentuk. Nah, jadi teori pasang surut ini diawali dengan terbentuknya matahari. Jadi matahari itu sudah terbentuk dari awal. Nah, bayangkan ada matahari di sini. Nah, kemudian pada saat itu ada bintang yang lewat. Nah, kita katakan bintang X. Bintang X ini lewat di samping matahari seperti ini. Dia lewat. Nah, kemudian karena bintang ini lewat matahari, memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dari matahari, jadi bagian dari matahari ini tersedot. Nah, tersedot bagian matahari ini mengikuti ke bintang yang lewat ini. Nah, tapi belum sampai ke bintang yang lewat tersebut. Nah, bintang yang lewat ini pergi menjauh lagi ke matahari, bukan menabraknya, menjauh. Nah, sehingga terbentuk material matahari yang keluar seperti ini. Nah, seperti cerutu. Nah, jadi materialnya ini mendingin karena sudah lepas dari matahari, sebagian lepas, sebagian masuk lagi ke matahari. Nah, yang bagian lepas dari matahari itu mendingin dia, karena matahari kan panas. Lepas dari matahari, jadi bagian dari matahari itu mendingin, terbentuklah planet-planet, asteroid seperti yang sekarang ini. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa bentuknya seperti ini, kayak cerutu seperti ini? Nah, jadi ini disebabkan karena yang pertama, ini bagian dari matahari yang
kembali ke matahari sedikit ini, itu berbentuk sudah gaya gravitasinya sudah kecil di sini, sehingga tersedot. Nah, di sini juga sudah kecil dari bintang yang lewat ini. Ya, jadi makanya ujung-ujungnya kecil. Nah, itulah Jeans dan Joffrey berkesimpulan bahwasannya di tengah-tengah itu yang besar, makanya Jupiter, Saturnus, sama asteroid itu di tengah-tengah posisinya. Jadi makin keluar dia, makin kecil ukuran planetnya, misalnya Merkurius. Nah, di ujung. Nah, ini Pluto di ujung gitu ya. Walaupun Pluto sebagai planet kerdil. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, teori planetesimal. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh Moulton, ahli astronom, dan Chamberlain, ahli geologi dari Amerika. Nah, jadi ini sebenarnya hampir sama dengan teori sebelumnya, teori pasang surut tadi. Nah, hampir samanya gimana? Nah, tadi kan matahari berada di ruang angkasa seperti ini. Jadi ada bintang yang lewat. Nah, sama prosesnya. Ada bintang yang lewat, kemudian partikel. Nah, bedanya di sini. Partikel dari matahari, bagian-bagiannya terurai seperti ini, itu lepas dari matahari. Nah, seperti itu. Bintang ini lewat begitu saja, dan akhirnya partikel-partikel tadi, inilah yang disebut planetesimal, yang tarik-menarik dia. Partikel-partikel dari matahari itu. Nah, partikel-partikel ini bergabung menjadi satu bagian, dan itu menjadi planet-planet di tata surya. Seperti itu. Oke, gampang ya. Kemudian yang keempat, teori bintang kembar. Nah, jadi ini dikemukakan oleh Lee Clayton, seorang astronom Inggris. Nah, ini 1930 ya. Kurang dari 100 tahun yang lalu. Nah, jadi Lee Clayton ini mengemukakan bahwa pada suatu saat, pada suatu ketika di tata surya itu terdapat dua bintang kembar gitu. Nah, ini bintang ganda ya, bintang X dan bintang Y kita katakan gitu ya. Nah, jadi ada bintang yang menyelinap dari arah lain gitu ya. Nah, kita bayangkan, kita lihat gambarnya. Nah, bintang yang menyelinap itu kemudian bergerak dan menuju ke bintang X. Nah, dan ternyata bintang X itu ditabrak oleh bintang yang menyelinap tadi. Nah, jadi gas dari bintang X tadi hancur. Nah, hancur. Nah, jadi kehancuran dari bintang itu, itulah yang membentuk planet-planet seperti sekarang ini. Nah, anggota bintang yang masih hidup itu disebut matahari. Nah, jadi bintang yang hancur tadi, yang X tadi, membentuk planet, dan satu lagi matahari, sehingga planet-planet tadi mengelilingi matahari. Karena ukurannya lebih besar, tentu gaya gravitasinya lebih besar. Seperti itu. Baik, nah ini yang terakhir. Nah, teori awan debu atau protoplanet. Ini oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper 1945. Nah, pada masa kemerdekaan Indonesia mereka buat teori ya. Nah, jadi yang pertama sebenarnya ini teorinya hampir sama dengan nebula gitu ya. Sama dengan tadi pasang surut, hampir sama dengan planetesimal. Nah, jadi teori awan debu ini mungkin penyempurnaan dari teori nebula ya. Jadi yang pertama, adanya awan gas dan debu. Awan tersebut mengalami pemampatan, mengalami pemadatan gitu ya, akibat pengaruh gravitasi sehingga partikel debu tertarik menuju pusat. Nah, partikel-partikel yang ada ini tertarik menuju pusat gitu ya. Nah, kemudian proses yang kedua, begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi kalau di sini dia partikelnya, tentu kalau dia berputar semakin lama waktunya kan. Nah, jadi kalau dia lebih dekat ke matahari, ke titik ini maksudnya, dia akan lebih cepat berputar. Nah, itu maksudnya hukum kekekalan momentum sudut. Akibat rotasi yang cepat ini, gumpalan gas mulai memipih membentuk cakram yang tebal di tengahnya dan tipis di bagian tepi ini. Nah, gitu. Bagian tengah berotasi lebih cepat, sehingga partikel-partikel bagian tengah saling menekan, sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Nah, karena ada tekanan dan adanya
gerakan yang cepat, jadi yang di tengah ini menjadi panas. Nah, bagian tengah yang berpijar ini adalah protosan. Jadi protosan itu cikal bakal terbentuknya matahari, yang akhirnya menjadi matahari. Nah, di tengah. Bagian tepi berotasi cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet, atau lahirlah sebuah planet-planet. Dan yang terakhir, mereka berevolusi melalui matahari. Nah, begitulah proses dari teori awan debu atau protoplanet yang ditemukan oleh von Weizsäcker. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada pertanyaan? Silahkan dibuka speakernya semuanya. Silahkan dibuka speakernya. Saya Pak. Oke, ya, silakan. Saya mau nanya Pak. Kan ada teori Big Bang. Itu Sebutkan namanya dulu. Maaf Pak. Kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parroji Marpaung dari kelas Dalton. Ya. Saya mau nanya Pak. Itu kan teori awal mula alam semesta kan ada yang namanya Big Bang. Yap. Nah, kalau bagaimana kalau teori akhir alam semesta? Apa itu jadi Big Short? Teori akhir alam semesta gimana? Katanya ada teori akhir alam semesta yang mengatakan Big Short itu atau Big Short itu benar itu Pak. Oh, baik. Terima kasih buat pertanyaannya Pak Ruroji. Jadi untuk teori ini sebenarnya kebenarannya itu belum bisa dipastikan secara 100% karena sebenarnya ini semua perkiraan ya. Semuanya perkiraan. Jadi ada yang mendekati, ada yang jauh daripada mendekati, ya kan? Nah, tapi orang ahli-ahli itu memprediksi gitu. Memprediksi sebuah teori-teori gitu ya. Jadi ada salah satu teori akhir daripada alam semesta gitu ya, sebuah ledakan dahsyat di hari kiamat lah gitu ya. Nah, jadi itu sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli itu. Jadi mungkin dia memang memiliki dasar-dasar ilmiah kenapa itu terjadi. Mungkin karena salah satu yang ditemukan ahli adalah black hole ya, lubang besar. Nah, itu terbentuk karena adanya supernova. Jadi sebuah kayak teori Big Bang tadi, ledakan besar itu sebenarnya berlangsung, misalnya seperti supernova. Supernova itu artinya ledakan sebuah bintang. Jadi bintang itu ada saatnya dia mati gitu. Nah misalnya bintang X, nah dia mengalami supernova jadi dia pecah. Nah, meledak gitu ya. Jadi setelah dia meledak itu terbentuk yang namanya black hole atau lubang hitam. Mungkin ahli tadi merujuk kepada itu sehingga dia menyimpulkan bahwasannya bisa teorinya bahwasannya mengungkapkan akhir alam semesta itu akan terjadi sebuah ledakan yang besar seperti itu. Oke Pak Ruroji. Oke Pak, makasih ya Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, sesi terakhir. Nah, ini sesi kuis ya. Jadi kalian silahkan begini caranya. Jadi Bapak baca pertanyaannya, kalian jawab seperti ini. Bapak keluarkan pertanyaannya, kalian sebutkan nama kalian, gitu ya. Buka speakernya semua. Nanti Bapak buat pertanyaannya. Kalian sebutkan nama kalian, kemudian Bapak pilih nama kalian yang kalian sebutkan. Itulah yang berhak menjawab pertanyaannya ya. Boleh? Bisa ya? Bisa, Sir. Oke. Pak. Oke, Bapak buka yang pertama. Jelaskan perbedaan geologi dengan meteorologi. Saya Sir. Siapa namanya? Parroji Marpaung. Ya, silakan. Kalau geologi ilmu yang mempelajari tentang bumi, sedangkan meteorologi ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit atau meteor. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi geologi itu mempelajari tentang
batuan atau bumi komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah dan proses pembentukannya. Sedangkan meteorologi mempelajari tentang cuaca. Oke. Oke, sedikit ya lumayan ya, ada salah dan benarnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, silakan jelaskan perbedaan jagat raya dengan galaksi. Ada? Saya, Sir. Saya, Sir. Namanya? Nama saya Dwi Putri Andini dari kelas Einstein. Oke, Jagat silakan. raya adalah ruang yang tidak ada batasnya, sedangkan galaksi adalah kumpulan bintang-bintang, Sir. Oke, bagus ya. Kita lihat jawabannya. Jagat raya atau alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dan galaksi kumpulan bintang-bintang. Betul ya, Dwi Putri. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Langsung sebutkan namanya. Teori ledakan besar disebut juga dengan teori, sebutkan namanya. Saya, Sir, Pak Roji Marpaung. Ya, apa Pak Ruji? Big Bang. Ya, kita lihat. Oke, jawaban nomor 3 Big Bang. Bagus. Oke, kita keempat. Jawab pertanyaan keempat. Silakan sebutkan namanya. Teori kabut atau nebula dikemukakan oleh? Saya, Sir. Siapa namanya? Dita Ramadhani. Siapa nak? Dita Ramadhani. Dita Ramadhani. Silakan nak. Teori nebula ditemukan oleh Immanuel Kant dan Ya. Pierre de Laplace. Oke, betul ya. Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan ilmu kebumian selain geologi dan meteorologi. Sebutkan minimal 2. Silakan sebutkan namanya. Saya, Sir. Siapa namanya, nak? Nama saya Dwi Putri Andini. Oke. Silakan. Ilmu kebumian selain geologi dan meteorologi adalah klimatologi dan geofisika. Oke, kita lihat ya. Nah, astronomi, oceanografi, hidrologi, klimatologi, dan geofisika. Oke, bagus. Oke, itu pertanyaan terakhir. Nah, oke, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan sudah memperhatikan pelajaran ini. Nah, jadi kalian silahkan dibaca, di-download di Psikologi, materi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, jadi Bapak sampaikan juga kepada kalian yang berminat di Olimpiade. Ini Bapak kasih jadwalnya ya. Jadwal penting terkait dengan Olimpiade. Nah, di psikologi itu, di materi itu Bapak cantumkan juga di dalamnya WA Bapak. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa kalian lihat di situ. Di psikologi juga bisa kalian tanyakan ya terkait dengan Olimpiade. Nah, kalian akan proses pembelajaran matrikulasi ini akan berlangsung 1 bulan sampai 22 Agustus mengenai Olimpiade ini ya, 9 bidang. Nah, kemudian ada tes peminatan nanti diadakan kemungkinan di 4 sampai dengan 6 Agustus. Nah, jadi itu nanti kalian akan mengisi Google Form, mengisi minat kalian di bidang yang mana gitu ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian setelah kalian isi itu, tanggal 7 Agustus nanti akan ditetapkan siapa yang akan lanjut untuk ujian gitu ya. Nah, tentunya yang berminat. Jadi kalau yang tidak berminat, dia nggak lanjut untuk proses perekrutan kelas Olimpiade. Jadi yang lanjut itu adalah orang-orang yang melakukan pengisian dan mencantumkan dia minat di situ ya. Oke, kemudian ujian tahap 1 bisa kalian catat itu di hari Sabtu 8 Agustus 2020. Jadi ujiannya ada 3. Ujian tahap 2 itu Sabtu 15 Agustus 2020. Ujian tahap 3 Sabtu 22 Agustus 2020. Kemudian nanti ada sidang virtual di tanggal 28 sampai 29 Agustus melalui Zoom seperti ini. Kemudian nanti kalian akan ditetapkan sebagai siswa kelas minat bakat Olimpiade itu di tanggal 31 Agustus 2020, tepatnya di hari Senin. Nah, itulah proses seleksi perekrutan
kelas minat bakat Olimpiade. Jadi di 1 September nanti sudah ada resmi khusus kelas Olimpiade ini terbentuk. Oke, terima kasih buat perhatiannya semua. Bapak akhiri, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih, silakan. Kalau mau di-leave, silakan.